Sukar dipercaya, jeger. Nggak bisa mirip emang kalau gua sama dia ya, karena udah jelas dari suaranya juga berbeda, dari pengalamannya berbeda, dan juga dari kuantitas siarannya banyaknya di sebuah TV berbeda. Makanya kalau hari ini bisa dapat seorang ini, maka menjadi sebuah kebanggaan buat Jebret Media TV dalam Jebret Talks Podcaster Series. Ada Rendra Sukar dipercaya Sujono, bro. Ya, Apa kabar, bro? biasa puisi-puisi. Kalau ketemu puisi-puisi. Kalau Ya, kata orang apa? Palembang tuh banyak bunga-bunganya, bro. Ya Gitu kan? ya. Jadi puisi-puisi gitu ya. Kelas. Selamat sore pemirsa. Sekarang saya sudah bersama dengan Valentino Simanjunta, prahara rumah tangga. Dan gue juga live nih di Instagram. Serius loh? Iya, jadi ini banyak yang mau nyuruh gue nanya. Bro, caranya gimana? Gadgetnya ada 9 lah, gimana? Oh, 2. Sorry. Yang ini gue kagak bisa video. Gila. Yang ini gue kagak bisa video. handphone lo boleh Amerika punya, tapi kualitasnya jelas bagusan handphone gue buat ngeglodok nih. Sorry, bro. Handphone gue ini gak bisa kamera. Apa? Iya, bro. Jadi yang ini gue gak bisa kamera. Jadi gue cuma satu gitu. handphone gue. Ini udah direkam belum? Udah dong. Udah direkam. Udah, sambil Q&A asik juga kalau lu lihat situ. Oh, mantap lah ya. Kelas. Ya. Enggak, Bro. Enggak, nanti dulu. Gue mau nanya lo, kok lo yang nanya gue? Oh, gue ya? Oh, tapi gue bisa ngintip lu di sininya. Di IG-nya. Ya di udah, nggak IG apa-apa. lu bisa gue lihat. Lihat lah. Ini banyak ya. Ini saya lagi live sama Bang Valen Simanjuntak. Ya. Nah, Jebret. ini gue bisa lihat. Ya. Oke. Tuh. Keren ya. Udah canggih kan? Bener juga ya. Iyalah. Lo gue kasih tau sesuatu. Lo boleh punya Jebret Media, tapi ininya tuh. Apa? Ya udah, lo mau mulai apa? Ayo kita mulai. Oke. Kita mulai ya. Oke, buat yoi. Bro, gua udah lama juga bersama dengan dunia olahraga, tapi kan lo bagaimanapun lebih lama ya. Tapi sebelum itu, kita mau trofinya lebih banyak lo. Ya elah bro, kalau itu mah bro, nggak usah kita bahas lah. Lu kan juga radioan dan juga dulu kan Abang Jakarta. Yang mana duluan sebenarnya lu memulai ini semua? Lu googling gue ya? Ya masa gua kagak googling bro. Enggak lah. Jadi gini. Ini gua mau bercerita lah ya. Iya. Sedikit. Jadi ini kayak gini lah. Berhubungan dengan situasi yang ada sekarang. Jadi kalau gue tuh selalu ngeliatnya gini lah, bahwa setiap permasalahan apapun juga itu, ini agak serius. Setiap permasalahan apapun juga itu selalu ada hikmahnya gitu. Jadi badai pasti berlalu dan setelah badai itu pasti ada pelangi yang akan keluar dan itu sangat indah. Jadi gini, di tahun 98 itu kan krisis moneter. Ya. Jadi gue yakin banget banyak orang yang terpengaruh lah dengan kondisi krisis moneter. Dan jujur, gue juga termasuk orang yang terpengaruh gitu. Gue dan keluarga gue juga termasuk orang yang terpengaruh dengan krisis moneter itu, yang tadinya mungkin kita masuk dalam kalangan kaum hedon kali ya gitu. Mungkin bahasanya gitu kan ya. Kalau anak selatan ngomongnya gitu kan, hedon lah ya. Yoi. Terus akhirnya setelah krisis moneter itu jadi langsung wah gila. Jadi bener-bener kayak itu kayak apa ya? Mungkin kayak sama kayak sekarang kali ya. Mungkin yang tiba-tiba lu kayak dihajar pakai palu godam tiba-tiba gitu kan, nggak diincar dulu nih. Wah, ini mana Valen nih? Wah, gue mau incar dia dulu, enggak kayak gitu. Karena tiba-tiba lu lagi bengong, dia ketawa-tawa, wah, langsung dihajar gitu segala macam kayak begitu. Sorry gue yang goyang atau apa gitu. Nah, kayak gitu. Jadi itu langsung membuat lo kayak yang wah gila nih, langsung berpikir keras kan gitu dan segala macam. Di satu sisi nggak ada lah pada saat itu. Ini jadi buat teman-teman juga yang mungkin baru ngerasain sekarang gitu kan suasana yang kayak begini. Jadi nggak ada lah pada saat itu kalau misalnya ditanya orang yang siap dengan keadaan seperti itu gitu lah, nggak ada gitu. Sama kalau menurut gue juga nggak ada siapapun juga gitu yang tidak terpengaruh dan tidak terdampak dengan suasana atau dengan keadaan di krisis pada saat itu gitu loh. Semuanya lah. Lo bayangin aja kan, pada saat itu tuh nggak salah tuh
Dolar itu kan dari 2.500 ya. Dolar dari Legit. 2.500 sampai sempat 20.000. Terus udah Ya. gitu juga bensin itu kalau nggak salah tuh 1.500 apa berapa ya? Apa 900? Gue lupa lah, pokoknya harganya sekitar segitu. Terus tiba-tiba langsung melejit. Jadi Benar-benar. udah nggak tahu lah segala macam kayak begitu. Nah, itulah akhirnya menurut gue itulah turning point dari gue gitu. Bahwa saat itu akhirnya gue berpikir bahwa itu lu masih kuliah ya? ya, karena Ya, gue memang termasuk orang yang rasain apa namanya reformasi. aktivis. Ya, 98. Iya. Sempat juga berada di apa namanya tuh di gedung MPR. Sakti ya. Ya, betul. Terus jadi benar-benar itu akhirnya membuat gue yang wah, gue harus putar otak, gue harus bisa sesuatu yang menurut gue bisa menghasilkan, karena walaupun pada saat itu mungkin orang tua kita juga nggak pernah bilang bahwa wah saya nyerah gitu mungkin segala macam, tapi kan kita juga sebagai anak kan pasti pengen ngebantu lah gitulah. Ya. Jadi kalau menurut gue, nah itulah dia. Jadi makanya menurut gue itulah awalnya kenapa kalau misalnya ditanya ya awalnya kenapa gue bisa masuk ke dunia ini, ya itu awalnya dari situ gitu loh. Karena gue dulu nggak pernah kepikiran bahwa mau jadi Abang None lah, mau jadi presenter Liga 1 kayak Bang Valen gini lah gitu. Oh maaf Pak, itu saya yang ngikutin Bapak, maaf. Enggak lah, mana? Enggak ada. Saya dulu nggak bukan Liga Indonesia, Pak. Bapak tahu sendiri. Enggak ada kepikiran lah, karena walaupun gue memang dari kecil emang udah nonton bola, udah suka olahraga, ya ikut SSB dan segala macam kayak begitu-gitu. Terus semua olahraga juga gue mainin. Lu anak Jakarta kan dari kecil ya? Apa? Dari kecil dari Jakarta kan? Lahir di Jakarta. Siap. Lahir di Jakarta. Jadi memang ibu gue Jakarta, ibu gue Betawi. Dan orang tua gue Jawa campuran Sunda. Jadi memang campuran semua. Jadi pas udah gitu, dari situ akhirnya gue berpikir, waduh apa ya gitu loh, yang bisa menghasilkan gitu, Len. Lo tahu kan? Iya, gitu iya. Kan di satu sisi Tadinya cuma hedon-hedonan lo berarti ya? Yoi lah. Dan Walika berpikir ya, enggak lah gitu loh. Apa namanya, kayak anak-anak panggung di luhur gitu lah, kayak anak-anak PL gitu ya. Yang kuliahnya di Universitas Pajajaran gitu kan. Ya gitulah gitu. Terus akhirnya panggung di luhurnya yang kebanyakan, bro. Kalau gue gembelnya. Ya enggak lah. Orang kalau mau masuk nih ya, kalau mau masuk panggung di luhur nih ya, teman-teman semua ya, kalau mau masuk panggung di luhur tuh nggak ada yang bilang gembel. Masuknya itu dulu udah mahal banget. Ya. Saya ngomong begitu karena saya anak selatan. Saya sekolah di Al-Azhar. Saya tahu gimana rasanya. Ya gitu tetangga, bro, kali. Terus ya gitu. Masuknya susah. Sama Al-Azhar juga masuknya juga susah. Nah, ini teman-teman nanti ya. Ini lagi ngobrol dulu. Ya. Terus udah gitu, apa? Nggak, lupa gue lo ngomong sama follower lu, gue kesana ngomong. Iya. Terus pas udah gitu, kayak gitu udah segala macam, akhirnya apa nih yang bisa membuat gue lakukan sesuatu? Ya udahlah. Akhirnya gue coba-coba, Len. Coba-coba aja apaan kayak gitu dan segala macam, sampai akhirnya tiba-tiba jadi Abang None. Dan alhamdulillah ternyata menurut gue itu shortcut banget lah ya kalau Abang None untuk lu menghasilkan sesuatu, menghasilkan paling nggak untuk uang jajan gitu loh. Karena dari mananya? Nah, ini gue ceritain sesuatu. Jadi ketika lu jadi Abang None, banyak orang yang nggak tahu gitu. Jadi ketika lu jadi Abang None, lu jadi finalis gitu, itu lu tuh kayak Putri Indonesia gitu. Lu tuh selama 1 tahun lu dapat ikatan dinas. Oh gitu. Iya, apalagi zaman dulu. Jadi waktu zaman gue dulu. Finalis. Iya, finalis. Cuma jadi ada sampai berapa gitu kan? Iya, berapa pasang gitu kan kalau zaman dulu. Nah, jadi banyak orang tuh nggak tahu karena itu dulu sebenarnya itu dulu pas gue itu zamannya Bang Foke. Bang Foke itu masih jadi kepala dinas pariwisata, ya. Terus bawahannya itu, kalau nggak salah, Kasudinnya itu masih Pak siapa namanya? Aduh, gue mulainya Said Bajuri sih. Iya, gue juga mikirnya Persija kan tuh. Iya. Itu Pak Bajuri itulah segala macam. Ya. Jadi dari situ akhirnya kita dapat ikatan dinas, Len. Ikatan dinas itu selama 1 tahun. Jadi itu tugas kita tuh mendampingi gubernur dan wali kota kalau mereka ada acara. Dan lo tahu dong, tiap hari itu pasti ada acara. Ada acara. Pasti, entah mereka ada peresmian, entah mereka datang sebagai tamu, entah mereka apa dan segala macam. Wali kota waktu itu ada 5, belum Kepulauan Seribu belum ada.
wali kota ada 5, gubernur ada 1, wakil gubernur ada 1. Ya lumayan kan, itu lumayan banyak gitu loh. Ada callingan terus berarti. Ada callingan terus lah, itu ada callingan terus dari dinas pariwisata gitu kan, sama dinas protokolernya gubernur DKI Jakarta. Terus jadi ya namanya kantor-kantor wali kota, terus balai kota itu, wah itu mah udah makanan sehari-hari lah gitu segala macam gitu loh. Nah, dari situ lumayan banget, Len, karena zaman dulu itu sekali tugas itu, walaupun kita dipajang senyum-senyum pakai baju Jakarta gitu, baju bawa baki ya bro, bawa baki. Iya, enggak, gue nggak bawa baki, gue cuma bawa kuku macan, terus pakai terus pakai liskol tuh topinya namanya kayak gitu-gitu dan segala macam. Itu minimal zaman dulu tuh sekitar tahun 99 2000 itu lumayan lah, gue lupa lah, mungkin sekitar berapa ya? 3,5 sampai 500.000 loh bayaran. Sehari. 6 jam paling 3 jam. Iya sekali itu. Iya. Oh lumayan dong kalau hampir tiap hari. Lumayan banget ya, kita nggak mungkin tiap hari, tapi enggak. Terus belum lagi tiba-tiba ada pejabat nih. Pejabat tiba-tiba kawinan, anaknya ngawinin. Panggil kita jadi pakai bagusnya. Benar. Kalau pejabat itu minimal tuh dapat 1.000. 1.000 tuh masa itu? Iya, bayangin tuh pada saat itu. Lo masih kuliah? Paling kecil 500. Jadi itu bisa 1 juta masih. Plus makan enak di hotel-hotel berbintang. Nah itu dia. Bukannya banyak bro, tapi kan ada senior-seniornya juga. Apa emang pokoknya ada yang ngatur? Enggak, lo selama setahun itu ketika lo lagi menjabat. Ikatan dinas ya? Iya. Pasti lo terus. Lo Jakarta mana? Gue dulu awalnya dari Jakarta Utara, terus lagi itu DKI. Oke. Berarti sampai DKI lo ya? Terus udah gitu kayak gitu. Nah makanya jadi lumayan banget dari situ. Nah akhirnya dari situ mulai. Sebentar bro. Itu yang cowok kan? Kalau yang cewek lebih gede nggak bro dapetnya bro? Dia mancing-mancing. Lu saya nanya doang. Ini ya. Apa? Komentator yang lain dipancing-pancing bisa. Kalau gue nggak bisa. Maju sih. Kayak gitu. Jadi dari situ akhirnya udah terus udah gitu mulailah ditawarin ketemu kan, gue kuliah di Trisakti. Terus akhirnya ditawarin, mau nggak siaran? Kan Trisakti ada radio kampus. Iya. Tapi itu sebenarnya itu bukan radio kampus, tapi itu udah radio profesional. Cuma memang posisinya ada di kampus Trisakti aja. Oh, udah ada FM-nya gitu? Udah, 104,4 lu namanya MS3. Terus ya udah ditawarin kayak gitu, terus akhirnya ya udah gue tes masuk dan lumayan ya. Lu tahu ya, gajinya itu kecil banget, tapi ya udahlah. Terus tapi itu lucu, seru banget karena di situ lu jadi ketemu di situ tuh senior gue tuh kayak Tina Zakaria, terus siapa lagi ya, pokoknya wah yang orang-orang top semua lah itu segala macam. Ya gue sih senang aja kan karena gue bisa sambil kuliah, bisa sambil siaran. Jadi di radio itu senior tuh. Iya. Jadi kecilnya berapa sebulan bro? Orang mau tahu dong, lu awal-awal karir dapat berapa? Gue nggak ngasih tahu kayak gitu. Kalau yang itu gue nggak ngasih tahu. Pokoknya yang jelas. Tapi untuk saat itu mah lumayan gitu. Terus dari situ, belum ditambah abang. Ya terus. Terus dari situ akhirnya beberapa yang senior gue pada pindah semua Bedol Desa ke radio Hard Rock FM, grupnya Hard Rock FM. MRA. Langsung kapitalis ya. Iya, langsung pindah semua tuh di situ. Oh, lu MRA tuh lu sama Tio di situ. Tio mana? Oh, Tio pernah bilang sama lu MRA. Iya, Tio itu kan Tio Prasetyo. Dia kan Trax FM. MTV. Jadi lu namanya MTV. Iya. Terus ya udah akhirnya karena grup senior gue pada masuk ke sana. Terus akhirnya ya udah senior gue masuk sana, gue ditarik. Nah, di sana lah akhirnya gue ketemu sama Mbak Mukas, Mbak Mutia Kasim, terus udah gitu juga ketemu sama. Lu sempet di Hard Rock? Iya, di grup Hard Rock gitu, terus Mbak Mukas, terus almarhum Indra Safera. Itu jadi mereka itulah yang latih gue dulu. Tahun berapa bro? Itu 99, 2000, 2001 lah ya. Itu ya. Oh nggak lama tuh ya? Abang, itu, radio kampus, MRA. Iya itu berturut-turut, semua itu pokoknya berturut-turut. Makanya itu dia gue bilang. Jadi kalau misalnya seandainya
gue nggak dari situ gue kenal banyak orang. Makanya kalau misalnya gue nggak kenal, maksudnya bukan nggak ngalamin namanya Krismon, mungkin gue nggak akan sampai kayak begini lah. Karena nggak ada rasa kepepet lo ya. Iya, lo nggak ada rasa yang harus lo keluar mencari jalan keluar terus berusaha untuk ya gue mungkin akan kuliah biasa saja, mungkin ya otomatis mungkin gue akan kerja di KAP kali, kantor akuntan publik, secara gue akuntan. Akuntan ya. Kalau gitu ini untuk cerita yang awal ini maka sukar dipercaya. Enggak lah, luar biasa. Ini bisa dipercaya. Ini soalnya kalau gua search kan yang cerita-cerita semua yang tadi lu ceritain belum banyak bro diketahui orang. Nggak ada lah. Dimulai dari krisis. Iya, jadi ini gue kasih tahu aja sesuatu, biarin lah. Ini biar jebret media naik aja ininya. Jadi gue kasih kan biar gue kasih satu cerita yang jebret media tuh bisa menceritakan dia biar naik aja, biar pemasukannya banyak kan, cicilan banyak kan, jadi biar gue seneng kalau ketemu yang lebih sombong dari gue, jadi gue ada sparingannya. Kenapa emang nggak ada yang berani ngeladenin sombongan lo sejauh ini? Susah bro, nggak ada ya. Pada sedem semua. Ya itu dia intinya. Orang mungkin nggak berani gini loh. Sama kayak lo nih, kalau gue mengumpamakan ya, orang sombong itu adalah bukan sombong sih, tapi kalau lo kan sombong, kalau gue percaya diri aja gitu. Gue tahu kemampuan gue seperti apa. Jadi kalau gue ngeliatnya gini, gue tuh memperumpamakannya adalah ketika lo naik sepeda, lo lepas tangan, ya kan? Jadi lo harus tahu dulu tuh dasar-dasarnya semua segala macam, sampai kalau lo jatuh gimana lo cara menghindari seperti apa. Nah, itu namanya lo memikirkan semuanya. Lo lepas tangan bukan karena lo mau sok-sokan, tapi kan emang lo udah dijago gitu aja. Gitu. Dan itu lo kan? Iya, itu lo. Kalau gua nggak lepas tangan, gua nggak bisa lepas tangan, tapi gua belaga aja udah. Padahal gua pakai apaan? Ada yang nopang dari bawah, ada yang mana? Pokoknya nggak kelihatan, bro. Siap ya. Yang jelas sih, kalau yang gua nggak berani adu sombong, yang di grup yang satu lagi kita itu, bro, yang isinya sangar-sangar, bro. Yang mana? FD itu. Edisia and Friends. Pantun, ya. Itu senior gue semua loh di sini. Ntar gue mau tanya, makanya gue tuh mau nanya sebenarnya yang ini tuh siapa sih bro, yang ini siapa sih bro, yang ini siapa sih bro. Itu kan pasti orang-orang yang dari dulu keras omongan ke gue kan. Ya gitu deh. Salam dari Banyuwangi, ya. Wis Banyuwangi. Terus ya kayak gitu. Ya jadi itulah. Terus jadi akhirnya ke bola. Nah, ini aduh, janganlah bagi-bagilah ya. Kalau cerita yang ke bolanya, gue kasih ke ini yang lain lagi ya. Ke channel yang lain ya. Enggak, serius. Karena ini juga ceritanya ini yang sportcaster lain belum ada yang bikin series begini, baru gua. Enggak, segala macam. Makanya gue bilang nih, udah ada yang bikin. Siapa? Ada juga yang bikin. Iya, beda lah sama kita, bro. Masa lu sama-samain. Tuh kan, itu belagu. Itu belagu bukan sombong. Iyalah, biar aja. Masa lu samain. Enggak, terus itu dia gue bilang. Jadi bagi-bagi. Karena cerita yang ini pun juga ini menarik, Len. Oke. Ini menarik banget ceritanya. Gue udah pernah beberapa kali gue cerita sama orang-orang, tapi banyak orang juga yang nggak tahu. Ini ceritanya menarik. Tapi itu gue nantilah di seri berikutnya aja. Seri berikutnya, waduh, bagus lah. Berarti gue ada beberapa episode sama lu. Iya, Len. Kalau lu ngundang gue pasti ini viewersnya naik tinggi banget, Len. Buat. Iya. Tapi gimana sekarang kita ngundang, bro? Kita sekarang stay at home. Len. Oi, lu kan udah nanya gue. Sekarang gue tanya lo ya. Ini karena banyak orang yang mau nanya. Nih, dia nih. Nanya gue jadinya. Iya. Ini bedanya nih, dia malah nanya gua. Saya pernah siaran Liga Bank Mandiri kok 2013. Emang lu atlet Anggar, bro? Bokap gua atlet Anggar. Oh, Anggar dari kecil. Lu kecil juga? Latihan. Lah iyalah. Itu kenapa lu nggak pernah posting anggar-anggaran lu? Almarhumah kakak gua kan namanya Floret. Itu cabang Anggar. Jadi di dalam Anggar itu kan ada 3 cabang. Ada 3 bukan cabang lah namanya. Ada 3 kelas. Kategori. Satu itu namanya Sabel, Degen, sama Floret. Floret itu adalah yang paling santai. Floret itu yang kalau zaman dulu kalau lo lihat itu Anggar yang ada kabel. Iya. Dia caranya nusuk gini. Nah, itu masih tahu semuanya. Terus kalau Degen itu alatnya kayak pedang gitu. Nah, kalau Sabel itu yang hampir sama juga. Tapi kalau Degen itu sekarang udah nggak dipertandingkan. Degen itu waktu zaman bokap gua dulu dapat medali. Degen itu tuh yang nyambutnya kayak pedang gitu. Jadi lu bisa yang
sinyal lu robek beneran. Itu kayak pedang. Itu senjatanya semua masih ada gue di rumah. Yang kelas itu ada di kayak SEA Games juga? Ada dulu, PON, SEA Games, gitu. terus bokap gue dapat medali, kan bokap gue dari Pomnas, Dewan Olahraga Mahasiswa Nasional. Nah, gue latihan, cuman itu dia. Jadi karena, kalau jadi nanya gue lagi sih, nah itu dia. Jadi nih gue kasih tahu ya. Boleh dong. Ya, jadi ini gue kasih tahu bahwa kenapa gue nggak boleh jadi atlet? Ya karena itu, kan bokap gue itu dulu atlet, dapat medali. Terus pas kakak gue, almarhumah kakak gue itu ya, Floret itu lahir, bokap gue tuh dapat medali emas, makanya dia dikasih nama cabang anggar kategori Floret, makanya dikasih nama anaknya namanya Floreta, dikasih karena cowok cewek. Nah jadi karena dia udah ngerasain banget tuh Len, bahwa yang namanya atlet. Zaman dulu tuh bener-bener katanya sengsara banget lah. Lu udah kelas, udah dapat medali emas di Pomnas, lu dapat medali di PON aja, itu ya begitu-gitu aja. Dan akhirnya makanya bokap gue yang nggak ngebolehin gue tuh jadi atlet. Tapi dia ngebolehin gue tuh kecil itu les private tennis di Senayan sama Om Yustejo, terus udah gitu latihan sama Om Beni juga, siapa lupa, Om Beni orang siapa gitu, terus gitu latihan bulu tangkis sama Om Edi Kurniawan, tahu kan lo Edi Kurniawan? Iya, terus udah gitu latihan bola, semua segala macam, terus latihan basket di Indonesia Muda sama Om Rastafari, terus semua olahraga tuh gue mainin, gue pelajarin, golf juga latihan, ikut juniornya malah dan segala macam. Volley juga segala macam, terus ya semuanya gue mainin, makanya gue tinju, taekwondo, semua itu gue iniin. Makanya lu bawain apa aja gampang ya, tahu semua lu ya. Ya bukan tahu semua sih Len, tapi karena emang dari kecil gue udah semua, sampai berkuda itu gue pernah latihan berkuda di Pamulang. Ya kalau udah jelas berkuda terus golf ya udah jelas, lalu kelasnya juga beda. Enggak lah kan ya kalau gue nyobain bagaimana gue nyobain berkuda sama golf, bro. Gue mau sosok kayak lo gitu kan ya. Gue kan gembel, nggak bisa. Ya. Gue main aja pakai sepatu dua jadi gawang. Itu caranya menurun untuk menukik naik. Enggak lah. Kebayang kapan gue bisa golf sama berkuda, bro. Berkuda itu hanya Nabila Syakib sama Syahrini sama Irfan Hakim. Iya, tapi Irfan Hakim itu kudanya dia kuda blasteran campuran. Kalau gitu. Syahrini sama Nabila Syakib itu kudanya kuda Australia harganya 5 M. Nah, kan lo aja tahu, gue nggak ngerti dah itu pokoknya. Tapi yang jelas berarti lo makanya bisa kayak begini karena juga awalnya lo nggak bisa jadi atlet. Iya, nggak dibolehin, bukan nggak bisa, nggak dibolehin. Sama gua lo. Sama Len, lo bayangin nggak sih zaman dulu. Gue udah badminton sama bola tuh, gue udah ikut klub. Makanya sama. Lo mau tahu nggak? Jadi gue tuh dulu sekolah nih zaman dulu SMP, SMA gitu ya. Latihan kan biasa bola itu kan Senin, Rabu, Jumat gitu kan. Standar. Iya. Pokoknya kalau nggak Rabu, Jumat, Selasa, Kamis. Pasti itu latihan seminggu 2 kali kayak gitu kan. Mm-hmm. Gue bilangnya latihan basket. Padahal gue ikut SSW bola. Jadi sepatu bola tuh gue taruh di dalam tas gitu. Dan gue bilangnya nggak, padahal gue latihan bola. Jadi gue kalau latihan basket, jadi nah itu dia. Mau tahu nggak? Jadi gue tuh dulu ikut klub bola, nggak boleh Len. Nggak bola boleh. Juga malah nggak boleh bola nggak boleh. Jadi olahraga lain itu gue latihan serius ya, maksudnya dalam latihan tuh yang beneran latihan serius sama pro apa segala macam kayak gitu. Bola itu nggak boleh. Karena dulu orang tua gue beranggapan bahwa itu dia satu kalau jadi pemain bola. Ya dulu sih gue sih yakin ya. Kalau gue sih ngeliatnya mungkin karena dia berpikir bahwa karena dia dulu pernah jadi atlet, jadi dia tahu bahwa rewardnya gitu kan. Sebagai atlet tuh nggak akan bisa membuat lo hidup lah kalau bahasa kasarnya seperti itu gitu kan. Akhirnya cuman kalau bahasa kasarnya dulu dia bilang, ya ngapain sih main bola nggak dihargain, kakinya patah aja, ntar nggak bisa ngapa-ngapain lah kayak gitu. Cuman kalau gue sih tahu pasti itu karena biar gue tidak bernyemplung lebih jauh, terus gue serius, ya dia tahu bahwa ya itu tidak. Tapi bokap nggak total dia anggar kan? Iya, makanya itu dia berhenti. Jadi ketika dia abis itu dia pasti jadi pas dia tuh hanya pada saat sekolah sampai kuliah itu dia ikut itu. Nah, setelah dia tahu bagaimana, ya itu dia yang gue bilang, dia merasa kecewa lah zaman atlet zaman dulu gitu, kecewa. Gila lo, gue
dapat medali seperti ini, gue udah termasuk yang ini gini, tapi penghargaannya mana, maksudnya ya nggak diperhatikan apa segala macam. Akhirnya udah dia banting, nggak berhenti lagi. Nah dari situ akhirnya yang terbawa ke gue gitu, bahwa ya anak-anaknya nggak boleh untuk jadi atlet gitu. Ya mencintai olahraga, menyukai olahraga ya iya, temen akhirnya nggak bisa jadi atlet ya. Batas paling main di kelas level junior, terus sekolah, SMP, SMA. Oh, satu lagi, Len. Tenis meja, Len. Oh, itu gue juga bisa. Iya, tapi kan lu kan nggak sampai DKI kan juaranya. Oh, lu jalur itu? Iya, jadi gue tuh dulu pas tenis meja itu, awalnya itu gue, kalau tenis meja itu gue ngelatihannya nggak serius. Jadi kebetulan tuh karena tetangga gue, depan rumah gue, itu punya ini, meja, tenis meja. Itu zaman gue SD. Akhirnya tiap sore ya udah gue numpang main. Serius kan, akhirnya serius gitu. Terus akhirnya gue ikut turnamen di SD. Ikut turnamen se daerah kelurahan gitu kan. Sistemnya bergu dulu. Jadi ada satu tim itu sih 4 orang. Jadi main 3 partai, 2 tunggal, 1 ganda gitu. Gue main di tunggal sekali, di ganda 1. Nah, terus udah gitu, jadi akhirnya, gue main tingkat kelurahan, juara gue, SD gue. Naik ke tingkat kecamatan, juara lagi, Len. Naik lagi, tingkat wali kota, juara lagi. Ya udah, akhirnya, karena gue juara, mainlah ke tingkat DKI. Nah, di tingkat DKI sama tuh, seperti juga. Jadi ada 5 tim tuh. Ketemu semua, bahasa sekarang tuh pasti round robin lah ya. Jadi juara Jakarta Timur, gue kan juara Jakarta Pusat, juara Jakarta Timur, juara Jakarta Selatan, juara Utara itu bertemu. Nah di situ itu jago-jago banget parah. Gue yang benar-benar otodidak belajarnya. Jadi itu beda lah. Jadi tuh mereka tuh yang datang aja tuh udah batch-nya itu yang udah yang buat melintir gitu kan segala macam. Kalau main biliar bawa stick sendiri ya? Iya, gue bawa stick sendiri. Mau bet juga. Betnya juga. Cuman betnya tuh belinya di pasar Ben Hill, bos. Kalau mereka tuh belinya udah di pasar Senen atau di pasar baru yang itu yang bener-bener udah bet. Gue yang serius banget ya mereka. Cuman ya udah, teman-teman gue ini yang satu ini jago. Temen gue ini, nah itu dia, karena gue tinggal di dekat Senayan, jadi temen gue tuh sering ke Senayan. Jadi gue kadang-kadang suka ikut latihan sama mereka. Mereka lihat temen gue ini latihan di pintu berapa lupa gue, di GBK. Itu ada ada tempat tenis meja latihan mereka di situ. Nah, kalau temen gue ini jago banget. Jadi akhirnya gue ngetolong sama dia lah segala macam, dan akhirnya kita sampai juara 3 lah. Karena yang juara pertama itu Jakarta Selatan itu. Ya lumayan dong, lu juara 3. Iya, gue tuh cuma bisa ngalahin Jakarta Utara sama Jakarta Barat. Jakarta Selatan sama Jakarta apa ya? Timur itu jago, itu bola sampai bisa melintir sampai itu nahan begini bola mental. Gila lu. Wah ya. Nah, dan gue kan tipe main gue kan defense. Jadi kan kalau di tenis meja itu kan ada 2 kan, ofensif sama defense. Nah, gue tuh yang lebih seneng. Nah, kenapa gue cocok sama teman gue? Karena temen gue tuh ofensif. Iya. Jadi gue bagian nahan, tak balikin lagi, mati sendiri kalau temen gue yang nyelesain. Udah, nah dari situ akhirnya tiap pemainnya yang bagus-bagus diambilin, dicomot-comotin sama Konida DKI Jakarta. Akhirnya diambillah dari semua pemain yang, jadi total tuh berarti ada 20 pemain lah yang terdaftar di situ. Akhirnya mereka ngambil itu cuma 6 pemain. Gue termasuk, gue diambil. Nah, dari situ akhirnya itu waktu SD, gue latihan tuh tiap minggu pagi di Tanah Abang 1. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, itu ada gedung KONI Jakarta Pusat, gedung KONIDA DKI, bukan Jakarta Pusat, KONIDA DKI di Tanah Abang 1, itu gue latihan. Namanya Gor KONI itu dulu. Sampingnya tuh kuburan. Terus sampingnya lagi Kota Madia Jakarta Pusat. Tiap pagi kan gue latihan jam 6 pagi, sampai jam 10 latihan. Latihannya itu tau nggak itu? Latihan itu setengah jam tuh latihan gitu dong, tak tok. Biar nutup bro, ini pukulan bat lo kan? Iya sama irama, tak tok. Iya kayak gitu. Lu bisa bayangin nggak itu? Jadi makanya misalnya gue sekarang ketemu orang-orang main tenis meja, emang gue santai aja, gue udah biasa main kayak gitu segala macam. Berarti lu emang dari kecil udah olahragaan mulu ya? Iya, orang gue megang batnya yang begini aja gue bisa, yang kayak orang-orang Cina gitu. Oh, yang gini ya, iya. Yang gini, ini. Iya. Bisa, yang satu sisi doang. Tapi di antara semua itu yang paling lo senengin apa? Jajan bukan bola lo. Apa? Kalau olahraga. Jadi, yang paling disenengin? Yang lo mainin ya.
Yang paling disenengin semuanya, yang paling sering dipraktekin sih taekwondo, karena gue berantem terus sering. Di mana ya berantem lu? Ya iyalah, jadi karena gue taekwondo, jadi habis latihan, gue taekwondo itu dari SD. Gue dari SD kelas 4, udah belajar taekwondo. Terus ya udah, jadi habis latihan, besoknya praktekin berantem. Kayak gitu. Ini berantem bukan taekwondoan kan, berantem tawuran. Enggak berantem sama orang aja. Iya, sama orang. Gue nggak suka tawuran, gue suka berantem satu lawan satu. Iya, atu lawan atu gitu. Iya. Jadi memang dari kecil gue udah biasa, udah biasa gitu. Tapi akhirnya makin dewasa udah makin kalem. Iya. Tapi terakhir kali di Celebrity FC berantem sama siapa, Bro? Dulu lah, udah lama gitu. Sama orang Malaysia, Misain Darius. Semua ceritanya misahin Darius. Bro, ternyata gue wawancarain beberapa sportcaster juga ternyata lu sering diminta manajemen mereka mentorin gitu ya? Enggak, kata siapa lu ngarang-ngarang. Iya, orang jangan suka ngarang-ngarang. Enggak ada sampai sekarang tuh gue belum punya Bukan maksud gue lu di kayak misalnya gini, ending kalau ada yang baru di Antv mintanya lu tolong kasih briefing yang pada baru. Terus waktu itu katanya Stewart, mungkin lu juga belum kenal dulu. Stewart pernah didatengin lu sama Tio. Rod Stewart kan? Stewart Downing. Oh, Stewart Downing. Middlesbrough, ya. Katanya dia juga sama lu sama Tio Nugroho dateng gitu loh. Nah, lo bisa sampai ke level yang itu setelah berapa lama lo? Level yang mana? Level akhirnya lo jadi ternyata karena gue kan beda jalur ya sama lu ya. Sepak bola lokal. Emang bedanya apa? Enggak lah, awalnya sama. Awalnya kan liga, lo kan awalnya Indovision. Itu liga apa sih dulu kan? Iya, liga macem-macem lah, Bro. Semua liga ya. Kan gue awalnya liga Itali. Di mana? Di SCTV. Oh, yang awal pertama liga Itali. Sebelum Darius Dona. Jauh. Darius Dona itu 2005, gue 2002. Iya, dia berarti almarhum Dian Purba ya? Di situ nggak sih? Ya, itu dia makanya gue ceritain. Jadi kalau lo ngomongin almarhum Dian Purba, itu adalah orang yang nemuin gue. Tapi itu nanti diceritain. Baik. Itu nanti jangan sekarang ya. Nanti jebret medianya bagi-bagi lah sama channel-channel YouTube yang lain lah segala macam. Iya. Oh gitu. Jadi itu cerita yang nyambung setelah tadi di radio-radio ya. Enggak lah, radio enggak radio kan cuma di situ aja, enggak kemana-mana. Enggak, maksud gua urutan tahunnya. Nah, sama satu lagi nih gua kasih tahu sesuatu. Jadi, lo kan punya acara tuh. Kalau dulu di Net TV apa namanya acaranya? Net Soccer. ESPN. ESPN FC. Terus Net Soccer, terus sekarang DPI. Nah, itu adalah dulu itu acara di radio gue itu. Waktu zaman yang 2000 ya, 2000 itu dia. Jadi itu zaman itu gue kerjasama sama Top Score sama Pak Antong, kalau masih ingat Pak Antong, apa kabar Pak Antong? Ketemu gue, men. Iya, terus Pak Antong kan teman main golf gue. Sampai sekarang? Apa? Sampai sebelum Pak Antong menghilang. Iya. Oh iya. Ya gue ketemu, bro. Jadi tar aja. Iya. Terus ya udah gitu. Ya kayak gitu. Jadi acaranya kayak gitu. Tiap hari Jumat malam kita bahas tentang itu kayak ya sama lah kayak sebelum itu. Jadi sebelum DP itu. Jadi nah itu bintang tamunya dulu Bungkus, undang UK, Bung siapa lagi? Semua lah, Justin. Terus siaran pertama kali gue sama Gusti Randa. Siaran yang acara itu? Radionya, iya sama Gusti Randa. Itu Gusti Randa gue yang ngajak siaran di radio itu. Ya emang udah sohib lu dari dulu Gusti Randa, bro. Ya iyalah. Gue juga pertama kali nanya di Indovision tuh waktu dia jadi bintang tamu gue. Iya, tahun 2005 kan. Gue bilang, Bang. 2005 ya, 2005-2006 gue bilang, Bang. Iya, nah itu dia abis dari situ dia cerita sama gue. Dia bilang, Len, nih gitu. Nih ada yang mau ikutan orang Batak, ya, orangnya songong banget. Terus gue bilang, siapa? Dulu belum songong kali. Enggak, namanya Valen gitu. Dia lawyer gitu, siaran di mana? Gue bilang, Indovision. Oh, ya udah ajak aja lah, Bang, gitu segala macam. Ya udah, akhirnya lu kan pertama kali diajak main kan ikut main di Stadion Patriot kan di Bekasi. Iya. Habis selesai dari situ kita dijamu sama orang wali kotanya, terus ada duta nyanyi.
Exactly. Itu pertama kali kan. Exactly. Gitu. Iya, itu. Segala macam. Nah, lu kenapa sekarang jarang ke Celebrity FC, bro? Biar ada regenerasi lah. Kan semua itu Kok sekarang harus ada. postingannya main di tim-tim lain, nggak pernah datang lagi. Biar ada regenerasi. Hari Senin. Jadi gini. Kalau sama kayak lo lah. Jadi kalau dulu itu kan gue think tanknya. Dari SFC zamannya Gusti Randa, terus SFC zamannya Gugun, sampai akhirnya Gugun sakit, terus akhirnya bener-bener semua kan gue think tanknya tuh, gue mikirin semua segala macem. Kadang-kadang nggak bisa mikirin diri sendiri, Len. Mau main juga ya sama kan kayak lu kan. Ya ngurusin ini itu. Pusing lah ngurusin gitu. Nah kalau sekarang tuh udah enak gitu loh. Jadi datang cuma mau main doang. Cuman buat main doang. Iya datang main, abis itu pulang udah. Nah terus sama satu lagi, ini nggak apa-apa juga kan gue ngomong. Kalau dulu kenapa gue nggak main di tim-tim lain? Karena gue masih di Celebrities Football Club. Jadi buat teman-teman yang nanya, saya main di Celebrities Football Club itu dari tahun 2000 berapa ya Len ya? 2000. Lu duluan sama Gugun. Iya, 2002. Jadi iya. Celebrities FC itu terbentuk itu tanggal 3 Maret 2003. Itu saya, Gugun sama Mas Gusti yang Haji tanggal berapa ya? Haji siapa? Haji Mas Said. Haji Mas Said enggak. Haji Mas Said kan enggak main. Primus juga enggak main sama Rido. Mereka main tapi sekali-sekali. Karena kalau ada Rido, enggak ada almarhum. Karena mereka enggak ada ya? Iya. Terus kita lagi nongkrong gitu, terus gimana ya? Ini bagusan, ulang tahunnya tanggal berapa ya? Jadi kali ngobrol gitu segala macam. Terus kira gimana? Ya terus gue bilang, udah bang, biar keren aja. Gimana kalau kita bikinnya 3 Maret 2003. Jadi kan tuh keren tuh 303. Iya, itu awalnya itu dan nah itu sebenarnya awal munculnya kenapa. Nah, ini mau gue berceritain kan Celebrities FC awalnya dari gimana dan segala macam. Iya, boleh dong. Awalnya itu Celebrities FC itu kan kita numpang latihan di Serikat Pengacara Indonesia, SPI. Latihannya tiap hari Rabu di Stadion Panahan, lapangan Panahan waktu itu. Jadwalnya si itu siapa? SPI. PDIP. Iya, Bang Trimedia. Bang Trimed. Kita numpang latihan di situ. Akhirnya udah setelah kita numpang latihan di situ, ya terus tiba-tiba akhirnya kita mulai terus latihan. Akhirnya kita diundang ikut turnamen tahun 2002 apa 2003 awal, men. Itu kita diundang ikut turnamen Castrol turnamen. Jadi pemenang itu ketemu sama David Beckham. Oke. Iya, jadi akhirnya itu kita diundang, terus akhirnya kita main Minggu pagi. Itu yang main di situ ada Jackmania, ada Milanisi Indonesia, ada Big Reds, ya. Dan pada saat itu Big Reds-nya itu belum Big Reds, sorry, masih Milanisi Indonesia karena Dika waktu itu masih main di Milanisi Indonesia. Dika itu Milanisi Indonesia awalnya. Sekarang Persija. Iya. Akhirnya kita main tuh. Jadi waktu itu kita berpikir kita mainnya bercanda, ternyata serius. Nah, yang waktu itu SFC yang main itu Gugun, gue, kipernya Deden Doer. Iya, Deden. Gilbert Patiruhu. Terus sama ada si siapa? JP ikut. JP. Iya, JP SCTV itu gue aja kan waktu itu gue bilang JP ikut aja segala macam. JP ikut. Terus ada Aji Pangestu jadi pemain cadangannya doang lah segala macam. Kita main tuh benar bertujuh. Karena itu mainnya 6 lawan 6 kan. Kayak mini soccer. Kita main main. Pertandingan pertama tiba-tiba menang 2-1. Orang pada ngeremehin kita lah karena mikir apaan sih ini orang-orang kayak begini nggak bisa main gitu. Ternyata menang, lolos. Terus abis itu pokoknya kalau nggak salah tuh ikut sekitar 16 sampai 32 tim. Lupa gue. Pokoknya abis itu menang lagi sampai tiba-tiba terakhir tanpa kita sadarin ternyata kita udah masuk semifinal, Kita udah masuk semifinal dan dari semifinal itu mencari 2 tim yang lolos masuk final itu berangkat ke Bangkok ketemu David Beckham. David Beckham itu waktu itu zamannya dia rambutnya lagi gondrong, dia mau pindah dari MU ke Real Madrid. Ketemulah kita sama Jackmania. Itu lucu loh. Kita mau ketemu Jackmania, itu ada Bung Ferry, ada Gugun. Secara Gugun foundernya Jackmania, tapi lawannya Jackmania. Wah, itu pertandingannya lo bayangin dong pada saat itu gitu. Lo main bola, dapat tiket berangkat ke Bangkok, ke Thailand, terus ketemu David Beckham. Wah, mainnya serius. Wah, atau tiba-tiba adu penalti. Sedangkan di tim satunya lagi itu kalau nggak salah UNJ lawan apa gitu.
UNJ udah menang akhirnya. Karena UNJ pemain bola semua isinya. Serius kan. Main bola semua. Mereka udah menang tuh akhirnya. Mereka ketemu kita nungguin di final. Ketemu antara sama kita Jackmania. Terus ya udah akhirnya lawan Jackmania segala macam seri kan. Penalti. Lu mau tau, itu ngambil penalti itu yang kayak deg-degan gitu kan. Karena geter lah. Geternya bukan karena karena mikir kan, aduh, masalahnya udah tinggal selangkah lagi. Ya kan kalau kalah di situ kan nyesek juga, Len. Kipernya Deden. Kalau lo masih kalahnya di babak perempat final, 16 besar, ya udahlah ya. Ini lo tinggal selangkah lagi kalau sampai kalah kan, itu penonton itu semua, wah lo bayangin gak sih? Itu pertandingannya itu di Stadion Panahan. Stadion Panahan gitu. Oh sorry, ke SFC kemarin latihannya bukan Stadion Panahan, di lapangan D, lapangan Pasi. Nah, kita di Stadion Panahan. Itu penonton semua tuh, wah berkerumpul, ngumpul semua ya. Nungguin kita adu penalti gitu. Wah gila, gue tuh penendang kedua, penendang ketiga gitu. Wah gila lo segala macam. Akhirnya gue penendang terakhir, penentuan gue tendang masuk. Wah berangkatlah kita. Akhirnya ke Bangkok. Di itu semua ditanggung semua sama Castro. Tiket semua, semua segala macam. Hotelnya itu kita nginep di hotel yang tempatnya Manchester United nginep di Bangkok. Terus di sana kita ketemu David Beckham sama pada saat itu masih zaman-zamannya olahraga futsal. Nah itulah gue ketemu sama si Justin di sana. Di mana? Enggak, maksudnya pada saat itulah gue mulai ketemu Oh tahu Justin. futsal. Tahun 2002-2003 itu zamannya Justin itu lagi ribut sama salah satu guru gue, almarhum Roni Pati Nasarani. Ribut soal futsal Indonesia. Nah, yang AMFC itu? Bukan, jadi gini, jadi ceritanya adalah almarhum Roni Pati menganggap bahwa futsal itu bapak futsal ya dia. Terus Justin dengan gaya kerasnya merasa bahwa enggak lah, saya yang berasal dari Belanda, ini saya punya sertifikat dan segala macam ya. Dengan gaya Justin kan. Akhirnya ribut lah. Oh itu rame. Ya rame lah. Dan saat itu juga akhirnya jadi gini, dulu kan, Len, sebelum zaman-zaman lo, makanya gue bilang, sebelum zaman-zaman lo jadi pemberontak, gue udah jadi pemberontak lebih dahulu. Karena gue dulu sama Gusti Randa itu sempat mempelopori pembentukan POFI, Persatuan Olahraga Futsal Indonesia, yang notabene itu adalah sebuah organisasi yang tidak berinduk ke PSSI. Tahun 2002, tahun 2003. Kita melakukan launching waktu itu di Hard Rock Cafe. Dan pada saat itu ada banyak maksudnya yang berada di belakang kita ya, salah satunya Pak Media, Pak Jaita, Syarif Bustaman, terus Junifer, pokoknya lawyer-lawyer yang lo kenal semua lah, Junifer Girsang. Nah, itu mereka semua, itu penyandang dananya itu mereka semua itu. Justin ada di mana? Justin di situ? Justin akhirnya dia karena ngerasa ini kan ngelawan PSSI ya, akhirnya dia berada di ini. Nah itu dulu gue sama Binder juga. Binder udah sama gue. Binder di apa? Ya pokoknya ikut ya. Binder itu berarti dia ngehubungin kita ke luar negeri. Nah itu, jadi makanya gitu. Enggak, maksud gue Binder sebagai komentator atau apa nih? Udah masuk ke dalam itu. Iya, maksud gue dia masuk ke situ as a komentator udah. Kan gue kenal sama dia di komentator. Kan gue satu angkatan sama dia. Jadi hubungannya dengan komentator kan? Ya, baru dia akhirnya aktif di situ. Iya, akhirnya sampai segala macam. Terus ya udah akhirnya gitu. Pas udah gitu, jadi dia balik lagi akhirnya ya ting tangnya. Jadi ya tetap gue akhirnya jadi ting tangnya. Berarti sebelum ribut sama VV, Justin tuh udah ribut duluan ya sama yang lain ya. Om Roni Pati lebih sangar lagi Pantesan dia habis itu sama yang lain bodo amat ribut ya. Om Roni pada saat itu Om Roni Pati tahu sendirilah. Iya makanya dia ributnya sama legend yang gua aja ketemu Om Roni Pati cium tangan. Karena Om Roni Pati itu salah satu orang yang sangat berjasa sama gua karena dulu dalam hal semuanya Len, karena dulu pas zaman gue siaran pertama kali Liga Italia itu kan kita sering bikin nobar tuh tur ke Palembang, Bandung, Semarang, Jogja, Bali Semarang, Surabaya itu gue pasti mau Roni Pati. Dan jadi lu udah duluan futsalan berarti sebelum Justin sama almarhum Ricky Joe, jauh sebelum itu. Oke, gue baru tahu ini. Tapi gue emang tidak mau
ikuti semua. Dan itu gue hanya berpikir karena itu gue bilang karena gue pada saat itu balik lagi gue bilang. Jadi karena pada saat gue diundang ke Thailand itu, Len, gue kan berpikirnya di sana tuh kita main cuma sebagai tim fun, sebagai juara Kastrol Indonesia. Kita akhirnya main di sana tuh, jadi kita dapat 2 slot. Dari Indonesia tuh main 2 slot. Tapi akhirnya karena kita pemainnya cuman yang berangkat tuh hanya boleh dari UNJ 5, dari SFK 5, jadi kita 10. Jadi kita jadi satu tim, tapi kita main 2 kali. Oke. Sistem gugur. Itu di hari kedua, Pak. Kita mungkin hampir 5 hari, 6 hari lah kita main di Bangkok gitu. Nah, pagi itu kita datang, kita study, city tour dan segala macam. Gugun bandel pada saat itu. Gugun berpikir, Ren, gimana ya kalau kita pakein logo lah di baju jersey kita. Nah, kebetulan jersey kita tuh dulu ada sponsor lah ya. Jadi waktu itu kita tuh dapat sponsor dari Bang Agus Has. Jadi ini buat Mas Agus, kalau ketemu Mas Agus itu anaknya Wakil Presiden Hamzah Has pada saat Pak itu. Hamzah Has, oke. Jadi waktu itu kita menghadap, kita minta datang terus segala macam, terus gue dikasih surat, Len, sama Mas Agus. Ren, ini pokoknya kamu pegang suratnya. Gue nggak buka-buka. Nah, ini ceritanya lucu. Nah, gue nggak buka-buka, tapi nanti. Jadi pas kita berangkat, Len, itu kita berangkat dari ruang VIP. Lu tau gak? Kita pesawatnya kan naik Thai itu. Kita pesawatnya ekonomi kan. Tapi itu semua passenger yang lainnya udah masuk. Kita dianterin pakai karavel dari ruang VIP. Masuk langsung depan. Depan pesawat, men. Lu bayangin kan? Itu karena Mas Agus Has tuh dulu. Ya, segala macam. Terus nyampe di Thailand, lo mau tahu nggak? Nyampe di Thailand, terus tiba-tiba ada nomor Thailand nih nelfon gue, kenapa nih? Kayak gitu. Mas Indra, sudah landing? Oh, iya Pak. Saya, pokoknya lupa gue namanya, saya dari KBRI, segala macam gini. Wah, kenapa Pak? Iya, nih saya mendapatkan tugas, pokoknya harus memberikan pengawalan kepada Mas Indra dan rombongan gitu. Wah, gila. Seserius itu. Terus pas gue gitu, gue bilang kan, wah, Enggak usah, kita nggak bisa Mas, gitu, segala macam. Kita harus mendampingi. Pokoknya kalau Mas Rendra mau kemana, kita harus jadi, Mas Rendra suka nggak suka, Mas Rendra ini, pokoknya kita udah dapat tugas, kita harus mendampingi dan segala macam. Terus, karena saya sudah dapat surat, Mas Rendra bawa suratnya kan, gua kan nggak tahu kan, ternyata baru gua buka, ternyata itu suratnya cap, men, gambar Garuda, stempel khusus dari Istana Wakil Presiden. Wajar aja ternyata, ada sampai kayak begitu. Wah, itu tamu A1 lu. Udah, itu baru ngerasain lah ya, ternyata jadi pejabat kayak begitu ya. Wah. Tapi berarti itu awalnya SFC, terus habis itu mulai kemana-mana tuh itu berarti? Itu pertama. Oke, baru tahu gua. Nah, dari situ akhirnya udah, kita main karena Gugun, jadi kita waktu itu dikasih sponsor lah sama Mas Agus, terus kita beli semua peralatan gitu, mereknya Adidas dulu. Terus Gugun waktu itu bilang ya, akhirnya Gugun yang ngasih lambang bendera merah putih. Nah, jadi kita pakai jaket kan keren kan semua tuh. Wah, dari atas sampai bawah bermerek semua Adidas, ada bendera merah putihnya. Lo tahu nggak, karena kejadian itu, terus tiba-tiba panitia sana sotoy ngeliat kita kayak begitu. Terus lo mau tahu, ternyata kita tandingnya bukan di mini soccer dan kita tandingnya di futsal. Pada saat itu gue masih belum tahu kan main futsal itu gimana. Nggak ngerti lah main futsal gimana, yang lapangannya bukan rumput, tiba-tiba lapangannya knockdown itu, terus segala macam, yang lagi yang dipakai sekarang gitu segala macam, terus mainnya cuma 5 orang, nih gimana cara mainnya, bolanya lebih kecil gitu segala macam, yang nggak ngerti. Terus tiba-tiba biasa lah MC-nya sana gitu kan, pas pertandingan pertama itu adalah kita main bukan yang tim kita, tapi yang tim sebenarnya jatahnya UNJ main, cuman kita hanya mendampingi mereka segala macem. Waktu itu lawan, kalau nggak salah itu lawan tim profesional sana lah, Len, lawan. Bukan kayak kita yang main fun-fun gini, tim profesional yang berat. Terus sama MC-nya sama announcer-nya, please welcome Indonesian National Team. Mate gua. Weh, apaan? Tim nasi goreng. Cuma gara-gara Gugun pakai bendera merah putih di jaketnya. Wah, nasional Indonesia. Ya udah main dah, dan lo mau tahu kita main karena mereka bikin main serius, kalau mereka jadi mainnya semua tahu dibantai berapa? 12-0. Indonesia National Team tuh. Iya. 12-0. Karena juga dia lihat lu kan dikawal, lu kayaknya dikawal orang. Oh, ini bener nih.
sampai kedutaan juga ngawal. Itu megang bola aja kagak. Sih kita sering ngeliatin mereka passing tak tok. Karena gue juga nggak ngerti main futsal gimana dulu, serius. Ngajarin pantat ya. Ya elah, itu mereka main enak banget tartak bola diinjek-injek, kita yang apaan sih ini bola diinjek-injek gini gitu. 2002-2003 itu sudah udah. Habis itu akhirnya pas pertandingan kedua kita udah mulai belajar kan. Wah, nggak bisa nih kayak begini. Terus gue bilang mana anak UNJ. Ini masih ada nih Andri, terus anak UNJ yang lain-lainnya gue bilang, lu emang pada jago lu di Indonesia tapi mental lu payah. Nih, udah pas yang SFC gue bilang, nih kalau lu ketemu. Jadi di sana tuh mereka digituin makin down. Nggak bisa apa-apa. Terus yang akhirnya mereka yang di Jakarta ngolong-ngolongin orang dan segala macam di sana mentalnya habis. Akhirnya gue bilang, nih ya, pas pertandingan kedua kita main lagi. Nih, lo lihat nih, main kayak begini. Padahal bola gaya doang, Len. Padahal skill mah kagak ada sebenarnya gitu loh. Lo kadang-kadang itu yang diperlukan dari kita, bro. Ya kan? Terus ya udah main, iya. Dan akhirnya lo mau tahu, kita cuma kalah 4-1. Lumayan iya, kan? Lah, dari 12-0 jadi 4-1. Daripada 12 lu bayangin kan, UNJ itu yang pemain bola semua yang memang kuliahnya main bola, kuliahnya olahraga. Itu 12-0 dibantai. Lu bisa bayar. Gimana mereka main nggak serius. Nah, dari situlah akhirnya kita mulai berpikir yang, wah ini kita harus serius. Ditambah lagi diundang, ikut turnamen Piala Agung Gelar Cup. Dan segala. Nah, berarti sekarang lu males, udah capek yang lu yang mikirin ya. Lu maunya sekarang lu tinggal main aja di mana gitu kayak ya. Lo lah, kayak lo gitu lah kan. Lu tahu aja. Gue juga kayak lo gitu lah. Kayak lo gitu lah yang apa ya? Bintang papan atas gitu kan. Datang sebentar. Kalau nanti dulu sebentar. Oh lihat begitu nyampe mobil lihat dulu ada infotainment nggak nih? Wah kalau nggak ada infotainment nggak mau turun lah. Nggak seru. Ntar nggak ada yang ditanya nggak masalah TV. Tapi begitu ada infotainment baru main. Udah gitu udah main nggak mau diganti karena ada infotainment kan mau show off kan kayak gitu. Bapak salah bukan saya itu Pak. Wow. Itu Guntur Pak. Enggak. Iya kayak gitu. Nah dari situ lah akhirnya ikut turnamen Agung Gumelar Cup terus akhirnya kita juara kita menang. Ya, Len gila-gila gini udah pernah jadi pemain terbaik lah di Agung Gumelar Cup. Tahun berapa? 2008 atau 2009 ya. Dapat duit buat itu. Pokoknya pas Gugun sakit loh. Kita juara. Lo main kan? Main dong. Iya, yang di lapangan timnas. Iya. Yang kalau gua ada berantemnya dipisahin sama mantan Memora. Gua pokoknya kalau inget Agung Cup cuma inget Siwo, udah Siwo ngincer gua semua. Kagak kan kita finalis sama SFC. Iya, enggak tahu mas gue ingatan tim presenter lawan tim sinetron. Iya, tapi ingatan gue tentang Agum itu cuma Siwo dan Krep. Iya, dan kita di pertandingan pertama kita comeback kan yang kita ketinggalan 0-2 terus kita bisa Krep sama ada satu anak lagi akhirnya ikut-ikutan tuh siapa tuh anak trans. Gary. Aduh. Enggak lah mereka sayang sama lo lah. Iya, mereka baik. Elunya aja kali yang gimana. Iya, makanya kan gue bilang. Elunya juga kasar kali. Iya, emang. Kan gue bilang itu yang gue inget. Karena lo kasar, jadi dia juga kasar. Iya. Bro, nah karena kita skip nih tentang sportcaster lo, sementara Gary kayaknya mau nemenin emaknya ke Tip Top. Tip Top mana Ciputat? Tahu, Ger? Lu Tip Top mana, Ger? Romangun. Jakarta Timur. Oh, Bekasi dia, bro. Dia Bekasi. Romangun. Dia Bekasi. Romangun ya. Oh iya mungkin ya Jakarta Timur, Romangun. Oh, ada Tip Top Romangun ya? Ada. Nah, itu dia Tip Top Romangun, martabaknya enak banget. Oh, dia tahu semua kayaknya udah ada naroman. Bro, berarti gini. Nanti kalau sportcasternya tetap gua telepon lagi. Ini berarti di masa-masa kayak sekarang nih lo kalau kasih input yang orang banyak hilang penghasilan. Sebentar. Ada bos gue nih, ada Mas Tommy Wibisono. Itu bos gue itu. Oh, gue lihat tuh. Mas Tommy, halo Mas. Iya, mainnya sama Hotman Paris itu. Iyalah bro, makanya di masa-masa sekarang orang udah mulai banyak yang di PHK, tapi harus di rumah, kerjaannya kemudian dipotong gaji atau nggak ada kerjaan lagi. Itu harus bagaimana dari sisi lu, walaupun gue tahu lu dengan pemain-pemain golf, teman-teman lu semua kan lu pasti aman bro. Ngulinya juga pasti beda bro. Tapi kalau buat penonton nggak ada yang aman di zaman sekarang ini. Buat penonton kita nih yang banyak yang CD nih ya, tadi aja gue live tuh pada bilang bang gue di PHK, bang gue ini.
Kalau saran dari lu yang pernah ngadepin kayak begini tahun 98. Nah itu dia gue bilang, ya lo ya ikutin apa kata yang lo bilang aja lah, bahwa lo harus berpikir kreatif, ya lo harus out of the box, lo berpikir out of the box gitu. Dan sama satu lagi, hilangin perasaan gengsinya. Oke. Untuk apa kuncinya. Untuk ya lo mencoba segala cara aja, yang penting selama itu halal, lo kerjain. Karena lo nggak akan tahu jalan yang mana yang akan bisa membuat lo sukses kalau lo ya enggak lah, gengsi gue, malu lah apa dan segala untuk melakukan apapun yang ada memang bisa kita lakukan sekarang. Karena menurut gue memang kita pasti akan mendowngrade. Ya, benar. Di era sekarang ini kita pasti akan mendowngrade gitu ya. Kalau misalnya Valen selama ini naiknya Hammer, ya mungkin sekarang naiknya Mercy gitu ya. Enggak bro, udah mau gue jualin bro. Segala macam. Terus selesai bro. Kalau gua ya memang. Kemarin gua wawancara Ceper diceramain bro. Kenapa emang? Ntar lu tonton aja dah bro. Jadi motivator dia sekarang. Kenapa emang? Kemarin dia ini motivasi banget omongannya. Keren. Iya. Rico Ceper. Faktor usia juga. Iya, ada bilang bahas. Dan udah bayan sama Darius, ya. Terus sih. Sama nih sebelum ini mumpung masih ada ya, ini 5 menit gue mau nanya nih. Gue mau nanya lo, Len. Iya. Ini ada untold story yang saya kasih sedikit aja lah ceritanya. Untuk membuat seperti ini pun juga kita menggunakan otak kita loh. Bener, itu bro. Yang orang banyak pikir kita begitu apa adanya karena kita orang yang emang ngomongnya begitu. Karena kita nggak begitu, justru meng-create supaya begitu. Itu yang susah. Ya kan? Kalau sampai di DPI ada gua juga, ini buat teman-teman yang pada banyak nanya nih. Bang Rendra masuk dong ke DPI, ya kan segala macam. Ini banyak yang nanya lah di sini. Iya. Terus gua bilang, kalau sampai gua masuk ke DPI juga, gua bilang. Sebenarnya bukan itu sih penontonnya Rendra. Gua nggak ngajak dia ke DPI karena ini podcast ini lo tampilin, ini viewersnya banyak banget bos. Amin.